Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Larsati. Saya berasal dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Tadris IPS. Saya di sini bertunjuk untuk menjelaskan UTS saya dengan mata kuliah landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan psikologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 macam materi. Yang pertama yaitu pengertian landasan psikologi pendidikan, yang kedua bentuk-bentuk psikologi pendidikan, yang ketiga implikasi psikologi dalam konsep pendidikan, yang keempat kegunaan psikologi pendidikan, yang kelima guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi pendidikan? Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psi, yang artinya jiwa, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala, proses maupun latar belakangnya. Landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan, tentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk psikologi. Bentuk-bentuk psikologi ada 3, yaitu yang pertama, psikologi perkembangan, yang kedua, psikologi belajar, yang ketiga, psikologi sosial. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Menurut Risau, membagi masa perkembangan anak atas 4 tahapan, yaitu yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun sebagai besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak-anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangan baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 tahun sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang tiga, masa adolescence dari 15 tahun sampai 25 tahun. Pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. 2. Psikologi belajar. Menurut Pidatra, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan, dan bisa melaksanakan pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikan kepada orang lain. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksi dengan lingkungannya. 3. Psikologi sosial. Menurut Holder, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkomunikasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama. Yang pertama, kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya atau cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadiannya. Yang kedua, perilaku orang itu. Ketika melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungan dengan cerita-cerita yang pernah didengar. Yang ketiga, latar belakang situasi. Kedua data kemudian dikaitkan dengan situasi pada waktu itu. Maka, dari komunikasi ketiga data itu akan keluarlah kesan pertama tentang orang itu. Selanjutnya, implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Implikasi psikologi dalam konsep pendidikan ada 2, yaitu psikologi belajar dan psikologi sosial. Yang pertama, psikologi belajar. Yang A, klasik. Disiplin mental bermanfaat untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal dan aktualisasi diri. Yang B, behavioris. Bermanfaat atau cocok untuk membentuk perilaku nyata, seperti mau menyumbang, giat bekerja, gemar bernyanyi, dan sebagainya. Yang C, kognisi. Cocok untuk mempelajari materi-materi pembelajaran yang lebih rumit, yang membutuhkan pemahaman, untuk memecahkan masalah, dan untuk berkreasi menciptakan suatu atau ide baru. 2. Psikologi sosial. Yang A, persepsi diri atau konsep tentang diri sendiri ternyata bersumber dari perilaku yang over dan persepsi kita terhadap lingkungan dan banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan kita. Yang B, pembentukan sikap bisa secara alami, dikondisikan dan meniru sikap para tokoh. Pendidik perlu membentuk sikap anak yang positif dalam banyak hal. Oleh sebab itu, cara pembentukan sikap ini perlu direncanakan dan dilaksanakan pada waktu dan situasi yang tepat. Yang C, sama halnya dengan sikap,
Motivasi peserta didik juga perlu dikembangkan pada saat yang mungkin melalui penumbuhan minat dan kebudayaan, tugas-tugas yang menantang, menanamkan harapan yang sukses dengan cara sering memberikan pengalaman sukses. Yang D. Wujud perkembangan total atau perkembangan seutuhnya memenuhi 3 kriteria, yaitu semua potensi perkembangan secara proporsional atau berimbangan harmonis. Potensi pondasi itu berkembang secara optimal. Potensi berkembang secara integratif. Selanjutnya, kegunaan fisiologi pendidikan. Fisiologi pendidikan sangat berguna bagi para pendidik, guru, dan orang tua, agar dapat, yaitu yang pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Yang kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya. Yang kelima, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, memahami perbedaan individu atau peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, pemberian bimbingan kepada peserta didik, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, menekankan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan menyusun jadwal pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.